Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas tentang keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kepmenkes RI nomor HK 07/0107 Menkes 316 tahun 2020 tentang standar profesi radiografer. Namun sebelum itu mari kita subscribe dulu channel Kak Dinirat dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Soal pertama, standar profesi radiografer terdiri dari dua komponen, yaitu standar kompetensi, 2 standar kualitas, 3 kode etik profesi. Berikut ini yang benar adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 1, 2 dan 3. Jawabannya B 1 dan 3, yaitu standar kompetensi dan kode etik profesi. Soal kedua, berikut ini merupakan kode etik radiografer, yaitu kecuali A. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bidang radiologi sebatas kewenangan dan tanggung jawabnya. B. Melakukan pelayanan radiologi, yaitu radiodiagnostik dan radioterapi di sarana pelayanan kesehatan. C. Melakukan pelayanan pendidikan bidang radiologi, radiodiagnostik dan radioterapi. D. Menjamin akurasi dan keamanan tindakan proteksi radiasi dalam pemeriksaan radiologi sesuai asas proteksi radiasi. E. Salah semua. Jawabannya E. Salah semua, kecuali ya. Jadi semuanya benar, A sampai D. Soal ketiga, melakukan tindakan jaminan dan kendali mutu peralatan radiologi yang sederhana dan sifatnya terbatas. Hal ini termasuk ke dalam A. Standar kompetensi radiografer, B. Kode etik radiografer, C. Kewajiban radiografer, D. Salah semua. Jawabannya B. Kode etik radiografer. Soal keempat, standar kompetensi radiografer disusun bertujuan untuk menjadi acuan dalam A. Menentukan standar kompetensi lulusan radiografer, B. Menjalankan kewenangannya di sarana pelayanan kesehatan radiologi yaitu radiodiagnostik dan radioterapi, C. Mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka meningkatkan profesionalisme radiografer, D. Benar semua. Jawabannya D. Benar semua. Soal kelima, manfaat diaturnya standar kompetensi radiografer bagi radiografer yaitu A. Pedoman dalam pelaksanaan praktik teknik radiologi, B. Alat ukur kemampuan diri, C. Sebagai acuan dalam menyusun kurikulum kampus atro, D. A dan B benar. Jawabannya D. A dan B benar. Soal keenam, terapi yang memanfaatkan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida yang meliputi pelayanan diagnostik in vivo dan in vitro melalui pemantauan proses fisiologi, metabolisme, dan terapi radiasi internal disebut A. CT scan, B. MRI, C. USG, D. KN atau kedokteran nuklir. Jawabannya D. Kedokteran nuklir ya. In vivo, in vitro. Udah capek belum radiografer? Soal ketujuh, pengertian organisasi profesi radiografer atau organisasi profesi atau OP adalah A. Wadah untuk berhimpun para radiografer, B. Wadah untuk melakukan peningkatan kualitas radiografer, C. Wadah untuk melakukan seminar-seminar bergengsi, D. Wadah untuk radiografer menyatukan ide. Jawabannya A. Wadah untuk berhimpun para radiografer. Soal ke-8, gambar di atas merupakan yaitu area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, kemampuan yang diharapkan pada akhir pembelajaran yang terdiri dari daftar pokok bahasan, daftar masalah, daftar pemeriksaan radiodiagnostik dan radioterapi, serta daftar keterampilan radiografer di mana tujuannya untuk mencapai pencapaian kompetensi. Nah, gambar di atas merupakan A. Susunan struktur standar kompetensi radiografer, B. Standar kompetensi radiografer, C. Alur standar kompetensi radiografer, D. Fungsi alur standar kompetensi radiografer. Jawabannya A. Susunan struktur standar kompetensi radiografer. Soal ke-9, kompetensi radiografer dibangun dengan pondasi yang terdiri atas A. Profesionalitas yang bermartabat, B. Profesionalitas yang berkepribadian luhur, C. Pengembangan diri, D. Komunikasi yang efektif, E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua.
Soal ke-10. Area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut. 1. Profesional yang bermartabat dan berkepribadian luhur. 2. Mawas diri dan pengembangan diri. 3. Komunikasi efektif. 4. Pengelolaan informasi. 5. Landasan ilmu radiologi. 6. Keterampilan teknik radiologi. 7. Pengelolaan pelayanan radiologi. Urutan yang benar adalah A. 765431, B. 756431, C. 71234556, D. 1234567, E. 1234576. Jawabannya D. 1234567. Yang pertama adalah profesional yang bermartabat dan berkepribadian luhur. Yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Yang ketiga, komunikasi efektif. Lalu pengelolaan informasi. Lalu landasan ilmu radiologi, keterampilan teknik radiologi, baru pengelolaan pelayanan. Soal ke-11. Berikut merupakan komponen kompetensi radiografer pada area profesional yang bermartabat dan berkepribadian luhur, yaitu A. Berketuhanan yang Maha Esa, B. Bermoral, beretika dan disiplin, C. Sadar dan taat hukum, D. Berwawasan sosial budaya, berperilaku jujur dan bertanggung jawab, E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal ke-12. Area mawas diri dan pengembangan diri dalam komponen kompetensi radiografer, yaitu A. Menerapkan mawas diri dengan menyadari keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pada aplikasi teknik radiologi pada unit pelayanan. B. Senantiasa mempertahankan pengetahuan dan keterampilan radiologi dengan belajar sepanjang hayat. C. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru untuk peningkatan kualitas pelayanan radiologi. D. Benar semua. Jawabannya D. Benar semua. Ayo, udah soal ke-12 nih, masih happy nggak? Oh my God. Soal ke-13. Area komunikasi efektif pada komponen kompetensi radiografer berikut ini, kecuali A. Berkomunikasi dengan klien, B. Berkomunikasi dengan rekan sejawat, manajemen dan profesi lain, C. Berkomunikasi dengan masyarakat, D. Berkomunikasi dengan lembaga terkait, E. Salah semua. Kecuali jawabannya salah semua, E. Soal nomor 14. Berikut ini merupakan komponen kompetensi radiografer pada area pengelolaan informasi, yaitu A. Pemanfaatan sistem radiologi informasi sistem atau RIS, B. Pemanfaatan sistem Picture Receiving Communication System atau PACS dan teleradiologi, C. Pengarsipan data, D. Semua benar. Jawabannya D. Semua benar. Soal ke-15. Area landasan ilmu radiologi, yaitu A. Menerapkan ilmu pengetahuan teknik radiologi, B. Menerapkan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja radiologi dan asas proteksi radiasi, C. Menerapkan ilmu pengetahuan mediko-legal yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi radiografer yang berhubungan dengan kepentingan hukum dan peradilan, D. Benar semua. Jawabannya D. Benar semua. Soal ke-16. Area keterampilan teknik radiologi, yaitu A. Persiapan pemeriksaan dan tindakan, B. Pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan, C. Pengolahan film radiografi, D. Pengolahan citra workstation, E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal ke-17. Berikut ini merupakan area pengelolaan pelayanan radiologi, yaitu A. Perencanaan pelayanan radiologi, B. Penjaminan mutu pelayanan radiologi, C. Pelaksanaan pelayanan radiologi sesuai standar, D. Pengarsipan, E. Pembuatan laporan dan evaluasi, F. Pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut yang benar adalah A. A, B, C, D, F, B. A, B, C, E, F, C. A, B, C, D, E, F, D. Salah semua. Jawabannya C. A, B, C, D, E, F, yaitu perencanaan, penjaminan mutu, pelaksanaan pelayanan, pengarsipan, pembuatan laporan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Soal ke-18. Kegiatan mold room, simulator,
CT simulator, radiasi eksterna yaitu telekobal atau linear accelerator, verifikasi radiasi eksterna, brachytherapy, dan treatment planning sistem 2D merupakan kompetensi radiografer dalam bidang A. CT scan, B. MRI, C. KN atau kedokteran nuklir, D. radioterapi. Jawabannya D. radioterapi. Ada brachytherapy ya. Wow, udah soal nomor 18 nih. Masih lama nggak ya? 19. Pelaksanaan pelayanan radiologi sesuai standar berikut ini kecuali A. Membuat SPO pelayanan radiologi, B. Review SPO pelayanan radiologi, C. Evaluasi SPO pelayanan radiologi, D. Revisi SPO pelayanan radiologi, E. Menempel SPO pelayanan radiologi. Jawabannya E. Menempel SPO pelayanan radiologi, kecuali ya. Soal ke-20, area kompetensi mengenai profesionalitas yang luhur pada radiografer di bawah ini meliputi A. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia. B. Aspek agama dan etika dalam praktek profesional teknik radiologi. C. Pluralisme keberagamaan sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi. D. Konsep masyarakat termasuk pasien mengenai sehat dan sakit. E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Soal ke-21, berikut ini merupakan masalah terkait profesi radiografer yaitu kecuali A. Melakukan tindakan radiologi tanpa memiliki STR atau SIP atau SIKR. B. Melakukan tindakan tidak sesuai Permenkes tentang penyelenggaraan pelayanan radiologi. C. Membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan. D. Melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pasien, misalnya pelecehan seksual dan lain-lain. E. Semua benar. Kecuali jawabannya adalah E. Semua benar. Jadi semuanya masalah radiologi ya, radiografer maksudnya. Soal ke-22, berikut ini merupakan masalah terkait profesi radiografer lagi-lagi ya, yaitu A. Bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. B. Tidak mengikuti standar prosedur operasional atau SOP atau standar pelayanan minimal yang jelas. C. Memberikan keterangan atau kesaksian palsu di pengadilan. D. Melakukan tindakan yang tergolong malpraktek atau di luar kewenangannya. E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Soal ke-23, berikut ini merupakan masalah terkait profesi radiografer kecuali A. Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas profesinya. B. Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja atau peraturan kepegawaian dan lain-lain. C. Tidak mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran. D. Pelanggaran disiplin profesi dan melakukan tindakan yang melanggar hukum termasuk ketergantungan obat, tindakan kriminal atau perdata, penipuan, dan lain-lain. E. Berkomunikasi dengan pasien berkaitan dengan pemeriksaan radiologi. Jawabannya E. Berkomunikasi dengan pasien berkaitan dengan pemeriksaan radiologi. Soal ke-24, berikut ini merupakan masalah terkait pemeriksaan radiodiagnostik dan tindakan radioterapi, yaitu mengenai registrasi pasien radiologi, yaitu A. Permintaan pemeriksaan radiologi bukan dari dokter. B. Permintaan pemeriksaan radiologi tidak jelas. C. Permintaan pemeriksaan radiologi tanpa diagnosa. D. Identitas pasien tidak jelas. E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Masih soal 24 ya. Mau lanjut lagi enggak? Lama enggak? Oke lah ya, soal 25. Berikut ini termasuk dalam kategori komunikasi dan pemeriksaan pasien radiologi kecuali A. Baju ganti pasien. B. Alat pelindung diri. C. Aksesoris pasien yang mengandung logam. D. Pilihan pasien terhadap siapa radiografer yang akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Jawabannya D. Pilihan pasien terhadap siapa radiografer yang akan melakukan pemeriksaan terhadapnya. Soal ke-26, berikut ini merupakan pengolahan hasil pada pemeriksaan radiologi kecuali A. Pemeriksaan pasien. B. Cairan processing seperti developer, fixer, dan air. C. Pemberian identitas. D. Pemberian marker atau tanda. E. Kesesuaian hasil pembacaan.
Jawabannya kecuali A. Pemeriksaan pasien. Soal ke-27, berikut ini yang perlu diperhatikan pada saat penyerahan hasil pemeriksaan radiologi kecuali A. Kesesuaian expertise, film atau data dan pasien. B. Bukti pengambilan hasil. C. Rekam medik radiologi. D. Riwayat penyakit pasien. Jawabannya D. Riwayat penyakit pasien. Soal ke-28, area kompetensi 6 mengenai radiografer berikut ini yang berhubungan dengan keterampilan teknik radiologi yaitu A. Menerapkan teknik radiologi. B. Menerapkan radiofotografi. C. Menerapkan proteksi radiasi. D. Menerapkan anatomi radiologi dan anatomi seksional. E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal ke-29, berikut ini merupakan berbagai elemen komunikasi efektif yang harus dikuasai oleh seorang radiografer yaitu A. Komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan komunikasi massa. B. Gaya dalam berkomunikasi. C. Bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, ton suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari. D. Keterampilan untuk mendengarkan aktif. E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Kira-kira kamu udah soal 28 nih, masih nangis atau enggak ya? Soal ke-30. Berikut ini merupakan area kompetensi 2 radiografer yaitu mawas diri dan pengembangan diri. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam area 2 adalah A. Prinsip pembelajaran orang dewasa yaitu adult learning. B. Belajar mandiri. C. Berpikir kritis. D. Umpan balik konstruktif. E. Refleksi diri. Jawabannya A. Prinsip pembelajaran orang dewasa atau adult learning, di mana B sampai E adalah adult learning. Soal ke-31. Berikut ini merupakan profesionalisme radiografer dalam area kompetensi 1 yaitu profesionalitas yang luhur, yaitu A. Bentuk kontrak sosial. B. Pengenalan terhadap karakter profesional. C. Kerjasama tim. D. Hubungan interprofesional dengan tenaga kesehatan yang lain. E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal ke-32, berikut ini merupakan tingkat keterampilan tertinggi yaitu A. Mampu memahami untuk diri sendiri. B. Mampu memahami dan menjelaskan. C. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan di bawah supervisi. D. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri. Jawabannya D. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri, tidak di bawah supervisi lagi. Soal ke-33, berikut ini merupakan sistematika daftar keterampilan radiografer dibagi dalam 4 tingkat kemampuan yaitu knows, knows how, shows, does. Piramida di bawah ini menggambarkan A. Tingkat kemampuan menurut piramida Miller. B. Tingkat kemampuan radiografer. C. Tingkat kemampuan radiografer menurut piramida Schuller. D. Benar semua. Jawabannya A. Tingkat kemampuan menurut piramida Miller. Oke, saya yakin pasti radiografer masih mau lanjut ya pada soal selanjutnya. Soal ke-34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang standar profesi radiografer terbaru terangkum dalam A. Kepmenkes RI nomor HK0107 Menkes 316 tahun 2020. B. Kepmenkes RI nomor HK0107 Menkes 317 2020. C. Kepmenkes RI nomor HK0107 Menkes 318 tahun 2020. D. Kepmenkes RI nomor HK0107 Menkes 319 tahun 2020. Jawabannya A. Kepmenkes RI nomor HK0107 Menkes 316 tahun 2020. Soal terakhir 35. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1014 Menkes SK nomor 11 tahun 2008 berbicara tentang
A. Standar pelayanan radiologi diagnostik di sarana pelayanan kesehatan. B. Standar pelayanan radiologi diagnostik di rumah sakit. C. Standar pelayanan radiologi diagnostik di puskesmas. D. Standar pelayanan radiologi diagnostik bagi PNS. Jawabannya A. Standar pelayanan radiologi diagnostik di sarana pelayanan kesehatan. Itu saja soal dari Kak Dinirat. Radiografer must be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu marilah kita subscribe dulu channel Kak Dinirat dan bunyikan loncengnya supaya Kak Dini lebih aktif lagi dan semangat lagi.